Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Orang-orang melihat patung itu. Tidak sulit membayangkan betapa pentingnya Tan Yun di hati sang patriark. Melihat patung itu, para murid dan Mai tidak bisa menahan tangis. Penatua dan Mai Yigan memikirkan perbuatan brilian Tan Yun, seperti memanjat lantai 108 pagoda, dan kemudian berpikir bahwa Tan Yun sudah mati. Saat ini, kecuali Xuanzong didantai, tidak satu pun dari ratusan ribu orang yang hadir mengerti mengapa mata Tan Yun di patung itu dipenuhi dengan gagasan untuk mendominasi dunia, dan mengapa sang patriark membentuk patung Tan Yun begitu mendominasi. Tentu saja mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak tahu bahwa kota alun-alun Tianjing terbesar di Gunung Tianjing, yang sedang dibangun di luar gerbang gunung, diusulkan oleh Tan Yun. Mereka tidak akan tahu bahwa strategi 48 kata Tan Yun yang membuat Tan Tai Xuanzong menantikan masa depan. Hanya Dan Tai Xuanzong yang mengerti dari 48 strategi karakternya bahwa Tan Yun masih muda, tetapi dia peduli dengan dunia dan memiliki ide untuk mendominasi dunia. Itu sebabnya dia membuat patung itu begitu mendominasi. Perbuatan Tan Yun dicatat di dermaga ukiran di bawah patung. Perbuatan brilian ini termasuk proses Dan Yun berhasil memuja Huang Fu Shengzong setelah dia menonjol dari banyak murid terpilih di kota meteorit. Ada proses di mana Tan Yun keliru dianggap sebagai pemborosan oleh kepala 9 sekte dalam dan berpaling dari pintu. Ada juga proses di mana Tan Yun akhirnya menjadi murid faktotum dari Taman Obat Lingshan Sekte Dalam di bawah rekomendasi dari para tetua sekte luar. Dan Tan Yun, sebagai murid pekerja di gerbang dalam, naik pagoda ruang waktu master terbaik 108, menjadi murid pertama di gerbang dalam yang naik ke lantai 108 sejak Master Zhu mendirikan sekte. Dialah yang melanggar aturan besi bahwa tidak ada yang bisa naik ke puncak menara di pintu bagian dalam dan menciptakan mitos. Dialah yang memberi para murid batin jiwa perang yang abadi. Di dasar perbuatan ini adalah upaya Tan Yun untuk membalikkan hasil kekalahan tak terelakkan dari Nadi dan dalam kontes 4 keterampilan sekte abadi-abadi, sehingga pulsa Huang Fu Shengzong dan akan memenangkan kejuaraan untuk pertama kalinya sejak dan kontes keterampilan dalam 30.000 tahun terakhir. Setelah memenangkan gelar, itu adalah perbuatan Tan Yun melawan 9 pulsa jenius dalam kompetisi 9 pulsa dan berhasil naik ke puncak daftar Wolong. Akhirnya, tercatat di dermaga prasasti bahwa Tan Yun melindungi murid-muridnya dan membantai musuh dalam persidangan di tempat yang kekal sampai dia tidak keluar dari jurang penguburan Tuhan. Di bagian atas perbuatan ini diukir 4 baris berdiri dan kata-kata raksasa nyaring. Tan Yun, orang pertama di pintu dalam. Tidak pernah sebelumnya, tidak pernah setelahnya. Penanda tangan Tan Tai Xuanzong. Saat ini, para murid dari 9 urat, kecuali murid dari 5 jiwa 1 urat, jiwa suci 1 urat dan jiwa binatang 1 urat, tidak bisa menahan tangis ketika melihat banyak perbuatan Tan Yun. Semua orang sangat menghormati dan memuja Tan Yun. Bahkan para murid yang membenci 5 jiwa Tan Yun, jiwa suci dan jiwa binatang, banyak orang mendesah dengan pergelangan tangan dan air mata berlinang. Kepala urat mendalam, bangkit dari tempat duduknya dan membiarkan air mata berlumpur menetes terus-menerus. Suara orang tua penuh dengan kebanggaan. Semua murid dan Mai mendengarkan perintah dan memberi penghormatan kepada Tan Yun dengan kepala suku, dan untuk kemuliaan abadi dan Mai kita. Setelah itu, Shen Wende menghadap patung Tan Yun dan membungkuk dalam-dalam satu. Kakak Tan. Daniel menangis dan berlutut di puncak-puncak. Para murid dari kebun obat Lingshan di belakangnya berlutut dan menangis. Pada saat ini, itu mengguncang hati orang-orang. Puluhan ribu murid dan Mai menangis dalam diam dan berlutut ke arah patung itu. Berlututlah untuk kebenaran. Segera, ratusan ribu murid lain dari 8 pembuluh darah membungkuk dalam-dalam ke patung itu, mulai dari hati mereka. Kemudian, di bawah komando Xuanzong didantai, para murid menangis. Dan Tai Xuanzong menatap para murid dan berkata, seperti yang kita semua tahu, setengah tahun yang lalu, murid kita dari 4 pembuluh darah dan, susunan, instrumen dan Fu yang memutuskan untuk memasuki tempat abadi untuk menguji kuota melalui persaingan besar dengan Istana Peri Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi. Meskipun jurang penguburan dewa penuh dengan godaan yang tidak diketahui, demi keselamatanmu, pemimpin sekte kami menyerahkan 3 sekte kuno dan rasio 4 keterampilan. Dengan cara ini, menurut kesepakatan antara Grandmaster dan Sekte Abadi-Abadi dan Grandmaster dari Istana Jiwa Abadi, karena kami menyerah,
sekte kami akan memberikan 900 dari 1000 murid percobaan ke satu sekte di satu istana. Artinya, hanya ada 100 tempat di keluarga saya untuk percobaan abadi ini, sementara ada total 5.900 tempat di satu istana. Musuh kuat dan aku lemah. Aku tidak ingin membiarkan 100 muridku mati, tetapi ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhurku. Namun, aku masih harus melawan 100 orang kali ini dan pergi ke tempat abadi untuk berpartisipasi dalam persidangan. Setelah mendengar pidato itu, ratusan ribu murid gerbang dalam membuat keributan di puncak-puncak, dan 9 kepala gerbang dalam juga saling memandang. Pada saat ini, Dantai Xuanzong berkata lagi, pertandingan besar 9 pulsa berlangsung seperti biasa, dan pertarungan daftar wolong berlangsung seperti biasa. Ini hanya untuk 100 murid yang berpartisipasi dalam uji coba. Sekte ini terutama untukmu, untuk berpartisipasi secara sukarela. Kalau mau jelas, pesertanya akan mati. Mendengar pidato itu, suasana di puncak sangat tertekan, dan para murid terdiam, yang terkait dengan hidup dan mati, jadi mereka harus berhati-hati. Pemimpin sekte, Namong Ruksue, murid Danmai, meminta untuk berpartisipasi. Pada saat ini, Namong Yuksue, yang telah memasuki tingkat ke-9 jiwa janin, mengambil langkah dari para murid Danmai, pemimpin sekte, jangan khawatir, meskipun Santo Istana Peri Senhun adalah saudara perempuan saya, para murid tidak akan pernah lembut pada murid-murid Istana Peri Senhun. Bagus. Tuanku menyetujui. Mata Dantai Xuanzong memuji. Namong Ruksue paling cocok untuk berpartisipasi dalam uji coba. Namun, sekte abadi-abadi dan murid kuil jiwa abadi pasti tidak akan menyerangnya di muka bahwa dia adalah saudara perempuan Namong Yukin. Pemimpin sekte, murid berpartisipasi. Murid juga berpartisipasi. Dan saya, dengan suara kematian di rumah, ratusan orang berdiri pada waktu yang hampir bersamaan. Yang mengharukan adalah murid-murid ini semuanya murid Danmai. Melihat adegan ini, mata Shen Wende di kursi menunjukkan persetujuan. Melihat 8 kepala eksekutif lainnya, saya merasa malu. Di puncak-puncak, 8 murid denyut nadi lainnya melihat wajah pemimpinnya di matanya. Segera, ratusan orang melangkah keluar dengan satu suara dan memandang kematian seolah-olah mereka akan pulang. Pemimpin sekte, murid berpartisipasi. Pada saat ini, 8 kepala eksekutif terlihat sedikit lebih baik. Dantai Xuanzong melambaikan tangannya kepada orang-orang. Setelah mereka diam, dia berkata dalam diam untuk waktu yang lama, "Yah, ada 20 orang di nadi dan 10 orang di nadi lainnya. Adapun siapa yang akan berpartisipasi dalam tes, 9 hakim ketua akan memutuskan." Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, Ketua Kongres Nasional ke-9 mengambil waktu sejenak untuk memutuskan para murid untuk berpartisipasi dalam persidangan. Celepuk. 9 Danil yang berat dalam keadaan jiwa janin berlutut dengan matanya menatap Shen Wende di gedung batu giok dan berdoa, "Kepala Penatua, tolong beri tempat untuk para murid." Para murid ingin mewakili semua murid Taman Pengobatan Lingshan dan pergi ke tempat abadi untuk menaruh dupa pada kakak senior Tan. Tolong lengkapi. Pada saat ini, ratusan murid Danmai berlutut satu demi satu dan berkata dengan suara yang sama, "Tolong bantu ketua sesepuh." Shen Wende menggelengkan alis putihnya. "Danil, dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu dengan murid manapun dari Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, kamu akan mati. Aku tidak peduli tentang ini. Aku hanya ingin memberi kakak bela diri Tan Pilar Dupa." Mata Danil tegas. "Oke, kepala eksekutif disetujui." Shen Wende mengizinkan. Kemudian, Dantai Xuanzong memberitahu Ketua Kongres Nasional ke-9 bahwa karena kota hukuman surgawi sedang dalam tahap pembangunan yang penting, dia tidak pergi ke Sekte Abadi-Abadi, tetapi mengirim pamannya dan Tai Long untuk memimpin mereka dan 100 murid percobaan ke Sekte Abadi-Abadi. Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, dan Tai Long, seorang lelaki tua dengan roh abadi, mengendarai perahu roh dan mencapai Sekte Abadi-Abadi. Setelah Sekte Abadi-Abadi beristirahat selama 1 malam, hari berikutnya, Ruyan Wuji membuka terowongan ruang waktu ke Tanah Abadi. Sebanyak 3.450 murid batin ikut serta dalam persidangan di Istana Peri Jiwa Dewa ini, Sekte Abadi-Abadi adalah 2.450. Ketika total 6.000 murid Erzong Yigong memasuki Tanah Abadi, mereka memulai percobaan selama setahun. 1 tahun kemudian, terowongan ruang waktu akan dibuka di Gunung Peri ruang waktu 100.000 mil jauhnya dari jurang pemakaman dewa bagi para murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi.
Setelah para murid secara acak dikirim ke tempat abadi untuk area percobaan 10 juta mil oleh terowongan ruang waktu, 5.900 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Roh meluncurkan pencarian dan pembunuhan kejam terhadap murid-murid Huang Fusengzong. Waktu segera berlalu setengah tahun lagi. Tiba-tiba, ada suara bersemangat dari bagian terdalam dari jurang dewa yang terkubur. Haha, haha. Akhirnya, 3 jiwa telah padam dan dibentuk kembali, dan kami telah memasuki tahap ketiga Xiao Cheng dari tubuh Hong Meng Ba. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun, yang duduk bersila, melompat dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Kesadaran spiritual yang tak terlihat itu seperti gelombang pasang, dengan kehampaan yang bergetar, meluas dengan cepat melampaui jurang penguburan dewa. 100 li, 300 li, 600 li, segera melebihi 780 li sebelumnya, dan tidak berhenti sampai 2000 li. Artinya, pengetahuan Tan Yunling dapat menempuh jarak 2000 mil. Sungguh luar biasa bahwa dia hanya alam pemurnian jiwa 3 kali lipat. Sekarang jiwanya sekuat alam pemurnian jiwa ke-9. Kamu benar, ini adalah 9 level. Jika orang tahu tentang ini, mereka akan terkejut kehilangan dagunya, bukan? Anda tahu? Bahkan jika 3 biarawan dari ranah pemurnian jiwa berspesialisasi dalam mengembangkan keterampilan peningkatan jiwa, mereka jauh dari sebanding dengan 9 tingkat ranah pemurnian jiwa. Berdengung, rambut Tan Yun berhenti berkibar dan menyingkirkan kesadaran spiritualnya. Dia memikirkan Mu Mengyu dan Zhong Wuxiao. Warna rindu yang dalam memenuhi mata bintangnya. Mereka pasti mengkhawatirkanku. Sudah waktunya aku kembali. Jika aku tidak salah, sekarang sudah setengah tahun sejak persidangan di Tanah Abadi, dan terowongan ruang waktu akan dibuka dalam setengah tahun lagi. Berpikir untuk dirinya sendiri, Tan Yuning berkumpul di sini, dan lapisan tirai cahaya kekuatan spiritual menyelimutinya. Dia segera membuka larangan darah dan air mata lagi. Tiba-tiba, danau darah melonjak keluar dari kabut hitam yang bergulir lagi, diisi dengan kekosongan gelap. Suara mendesing. Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hong Mengnya. Sosoknya melintas dan muncul ribuan kaki jauhnya dengan angin kencang. Dia sangat puas dengan kecepatannya. Kemudian dia menghilang dari udara tipis dan muncul di bahu kera pembunuh iblis. Dia tersenyum dan berkata, "Kera tua, saya ingin Anda membawa saya keluar dari jurang dalam waktu setengah tahun." Hei, Tuan, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas. Kera pembunuh iblis menyeringai, dan tubuhnya setinggi kilometer berlari keluar dari jurang. Dengan setiap langkah, dia melompat ribuan kaki dan melihat ke bawah dari ketinggian, tetapi melihat sinar ungu dan hitam besar berkedip dalam lompatan cepat di luar jurang, yang sangat mengejutkan. Saat ini, Tan Yun tidak memanggil singa Dewa Naga Emas karena alasan sederhana, karena lelaki besar itu merasakan penghalang kedewasaan tingkat ketiga setelah pulih dari cederanya lebih dari setahun yang lalu. Pada saat ini, dia menutup kantong binatang roh. Waktu mengalir seperti sungai. Masih ada hari terakhir untuk menguji di tempat abadi ini. Pada saat ini, kera pembunuh, yang membawa Tan Yun, telah datang ke daerah jutaan mil jauhnya dari pintu masuk jurang penguburan dewa. Banyak monster tingkat kedua dan ketiga takut untuk merangkak di tanah ketika mereka melihat kera pembunuh. 5 jam kemudian, dewa dikuburkan di Gunung Peri ruang waktu 100.000 mil jauhnya dari jurang maut. Saat ini, 3.450 murid Istana Peri Roh di puncak, setelah percobaan 1 tahun, 3.110 orang yang selamat, dan 2.215 orang yang selamat dari Sekte Abadi-Abadi, bersembunyi di sebuah gua besar di sebelah tebing di puncak, menunggu terowongan waktu dan ruang terbuka. Seorang murid berbaring di pintu masuk gua dan melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu. Matanya penuh keganasan, seolah menunggu mangsa muncul. Setelah total 38 murid Huang Fusengzong terbunuh selama persidangan, 62 orang lainnya tidak tahu harus bersembunyi di mana, tetapi masih mati di mulut monster. Menurut pendapat orang, 62 orang yang tersisa tidak mati, jadi cepat atau lambat mereka akan datang ke Gunung Peri Ruang Waktu dan meninggalkan Tanah Abadi melalui terowongan ruang waktu. Mereka menggali gua dan bersembunyi di sini. Dengan gagasan menunggu kelinci, mereka pasti akan membunuh semua murid Huang Fusengzong. Sesaat kemudian, tiba-tiba, lautan awan bergulung di atas puncak. Saat angin sedang berburu, terowongan ruang waktu gelap dengan diameter 100 kaki muncul di langit. Terowongan ruang waktu akan ditutup dalam 1 jam. Pada saat ini,
seorang murid istana abadi di pintu masuk gua melihat kembali ke orang-orang di dalam gua, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, terowongan waktu dan ruang telah terbuka. Saya pikir murid-murid Huang Fusengzong yang masih hidup akan segera datang. Petik 2. Semuanya berkonsentrasi, tahan napas dan diam. Ketika mereka datang, kita akan membunuh mereka bersama. Seiring berjalannya waktu, terowongan ruang waktu ditutup. Pada saat terakhir, perahu roh datang perlahan dari langit yang jauh. Pada saat ini, seorang wanita berdiri di depan perahu roh. Wanita itu langsing dan anggun. Dia mengenakan rok benang lohan hijau panjang. Bahunya dipotong menjadi pinggang polos, otot-ototnya seperti dadi, dan kinya seperti anggrek. Dia memiliki fitur wajah yang indah, mata yang cerah, gigi yang cerah, hidung yao dan bibir ceri. Ditambah dengan gaun hijau panjangnya, dia seperti teratai yang keluar dari air. Dia memiliki penampilan ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh, mengungkapkan seorang bangsawan bawaan dan sulit diatur. Dia adalah Nangong Ruksue. Setelah percobaan 1 tahun, dia telah melangkah dari 9 tingkat jiwa janin ke lingkaran besar. Sekarang dia telah memudarkan sifat kekanak-kanakan seorang gadis dan tampak sedikit dewasa. Saat ini, dia melihat ke puncak peri yang jaraknya ratusan mil, dan matanya menunjukkan kewaspadaan. Ada juga 30 murid di belakangnya, termasuk 13 Danmai dan Daniu, 2 Fumai, 3 Senghun, 8 Qimai dan 4 Fenglei. Murid lain telah mati. Pada saat ini, orang-orang di perahu roh menemukan bahwa Nangong Ruksue memperlambat kecepatan perahu roh dan membuat suara satu demi satu. Adik bela diri yang lebih muda Nangong, saya tidak melihat musuh di puncak. Apakah mereka pergi melalui terowongan ruang waktu? Iya, adik perempuan bela diri Nangong, bagaimanapun, terowongan ruang waktu akan ditutup sebentar lagi. Apakah mereka kembali ke sekte abadi-abadi tanpa menunggu kita? Petik 2. Petik 2. Dugaan orang-orang melayang di telinganya. Nangong, seperti salju, berhenti terbang di perahu roh dan tergantung di kabut dan awan. Dia melihat kembali ke orang-orang, melirik warna cerah di matanya dan berkata, "Tuan-tuan, untuk mencegah mereka menyergap di puncak, kita tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar." Ketika terowongan ruang waktu ditutup dengan hanya 20 napas tersisa, saya akan mendorong perahu roh untuk bergegas. Pada saat itu, Anda akan meninggalkan perahu roh secepat mungkin dan memasuki ruang waktu, terowongan, oke. Semua orang mengangguk, begitu. Kami semua mendengarkanmu, adik perempuan bela diri Nangong. Nangong seperti salju. Dia melihat ke belakang dan melihat ke gunung peri ruang dan waktu. Dia selalu gelisah. Waktu berlalu tanpa disadari. Ketika terowongan ruang waktu ditutup hanya selama 20 detik, Nangong mengendarai perahu harta karun terbaik seperti salju dan melesat ke puncak gunung abadi ruang waktu dengan kecepatan tercepat. Jaraknya ratusan mil. Ketika perahu roh muncul ribuan kaki di bawah terowongan ruang waktu dalam kehampaan, Nangong Ruksue memerintahkan, masuki terowongan ruang waktu dengan cepat. Bagus. 30 orang menjawab dan menawarkan pedang terbang. Mereka menginjak pedang terbang dan memanjat terowongan ruang waktu. Gaga, akhirnya menunggumu. Mati. Tiba-tiba, tawa ganas dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Pada saat berikutnya, orang-orang datang dari gua, membawa ratusan kaki pedang, dan membunuh 30 orang Huang Fusengzong yang memanjat terowongan ruang waktu. Ribuan pedang yang hampir menembus kekosongan datang dalam sekejap, sehingga 30 murid Huang Fusengzong harus melepaskan kesempatan untuk memasuki terowongan ruang waktu dan terpaksa melarikan diri ke puncak. Jika tidak, Anda akan terbunuh sebelum melarikan diri ke terowongan ruang waktu. Ketika 30 orang melarikan diri ke puncak gunung dengan wajah mati dan mata ketakutan, bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas gunung dan berubah menjadi 5.325 murid sekte abadi-abadi dan istana peri jiwa ilahi, membentuk humanoid besar, kandang yang mengelilingi 30 orang. Hanya istana selatan, yang belum menyingkirkan perahu roh, yang tidak lagi dikelilingi salju. Saudari Nangong, tolong. Saudari Nangong, bantu kami. 30 murid ketakutan. Taruh semua harapan pada Nangong Ruksue. Tanpa menunggu Nangong Ruksue yang cemas untuk berbicara, pada saat ini, seorang murid dari istana peri jiwa, menghadap Nangong Ruksue, melengkungkan tangannya dan berkata, "Kami menghormatimu sebagai saudara perempuan suci, jadi kami tidak membunuhmu. Silakan pergi dengan cepat. Bagaimana jika aku bilang tidak?"
Namong Ruksue membalikkan tangannya dan pedang terbang keluar. Leng Chen berkata, kecuali jika kamu membunuhku terlebih dahulu, kamu tidak ingin menyakiti mereka. Pada saat ini, seorang murid laki-laki yang dipimpin oleh Sekte Abadi-Abadi berkata sambil tersenyum, kami tidak akan membunuhmu. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah itu, pria itu tidak memberi Namong Ruksue kesempatan untuk berbicara. Pada saat itu, dia menunjukkan wajahnya yang garang. Menunjuk ke 30 murid Huang Fu Shengzong yang dikelilingi, dia berkata dengan suara teredam seperti guntur, sulit bagimu untuk terbang hari ini. Saudara dan saudari bela diri yang lebih muda, terowongan ruang waktu akan ditutup dalam 12 detik. Bunuh mereka dan masuki terowongan ruang waktu. Ya, kakak laki-laki bela diri Duan. Lebih dari 2000 murid Sekte Abadi-Abadi, dengan mata galak, harus bertarung dengan 30 orang. Jangan, Namong Ruksue berteriak. Dia tidak bisa menerimanya. Selanjutnya, dia melihat adegan dibantai oleh seseorang di pintu yang sama. Tepat ketika Daniel dan 30 orang lainnya berpikir bahwa mereka akan mati, ketika lebih dari 5.000 orang di Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi berpikir bahwa Daniel dan 30 orangnya sulit untuk terbang, tiba-tiba, suara dingin dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya, datang dari langit. Dengan Lao Su, saya melihat bagaimana Anda dapat membunuh murid Huang Fu Shengzong saya. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan mengikuti pamor. Mereka melihat seorang pria berjubah putih berlari kencang dengan kakinya di atas pedang terbang. Karena kecepatannya terlalu cepat, mereka tidak bisa melihat siapa pengunjungnya. Saat berikutnya, bayangan putih berubah menjadi seorang pria muda berjubah putih, menginjak pedang terbang dan tergantung di atas kepala orang-orang. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Tan Yun membocorkan bahwa dia telah memasukkan kera pembunuh ke dalam tas binatang roh agar tidak membiarkan dirinya memiliki kera pembunuh. Semua orang di puncak memandang Tan Yun dengan tatapan berbeda. Namong Ruksue melebarkan matanya yang indah, mengulurkan tangan Giok Qian, menutupi bibirnya, dan tubuhnya yang halus bergetar hebat, seolah-olah dia cantik di neraka. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kejutan. Daniel dan murid Huang Fu Shengzong lainnya adalah sama. Mereka terlihat kusam dan menelan air liur mereka. Bukankah kakak bela diri Tan sudah mati? Kenapa kamu masih hidup? Tan Yun pernah pergi ke Sekte Abadi-Abadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 Sekte kuno dan 4 seni. Oleh karena itu, para murid dari Sekte Abadi-Abadi tidak asing dengan Tan Yun. Mereka memandang Tan Yun dengan ngeri, menghilang sebentar, dan bahkan lupa bernapas. Tan Yun tidak mati. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? 3 tahun lalu, hari ini adalah akhir dari persidangan terakhir. Pada saat itu, di antara orang-orang yang selamat dari Huang Fu Shengzong, bukan Tan Yun. Apa yang terjadi? Apakah Tan Yun tinggal di Tanah Abadi selama 3 tahun? Saat ini, meskipun 3.450 orang di Istana Jiwa Abadi tidak mengenal Tan Yun, mereka dapat menilai dari tampilan semua murid Huang Fu Shengzong dan Yongheng Xianzong bahwa pengunjung itu tidak sederhana. Mereka memikirkannya dan mengingat dengan jelas bahwa sebelum persidangan dimulai setahun yang lalu, tidak ada orang seperti itu di antara 100 murid percobaan Huang Fu Shengzong. Siapa dia? Dari mana asalnya? Ketika semua orang berpikir, hanya ada satu kesamaan, yaitu, mereka tidak dapat melihat kultivasi Tan Yun. Setidaknya lebih dari 3.000 dari orang-orang ini berada di ranah pemurnian jiwa. Sekarang kita tidak bisa melihat pencapaian Tan Yun Xiu. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Tan Yun membingungkan. Kedua, Tan Yun Xiu di atas dirinya sendiri. Wah, jangan main-main. Murid laki-laki yang dipimpin oleh Istana Jiwa Abadi, Mei Chaofeng, dengan marah menunjuk ke Tan Yun dengan pedang, siapa kamu? Siapa saya? Tan Yun menggoda, dan sudut mulutnya sedikit naik. Aku kakek Tan Yun yang membunuh Istana Abadimu dan murid percobaan Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun. Mei Chaofeng tertegun pada awalnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, kentut ibumu. Tan Yun membunuh begitu banyak orang di Istana Peri Jiwaku. Dia sudah mati. Apa kau akan berpura-pura menjadi Tan Yun dan membuatku takut menunggu? Jangan bilang kamu bukan Tan Yun. Bahkan jika kamu, aku. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Abadi-Abadi memimpin dengan berteriak, dia benar-benar Tan Yun. Dia tidak mati. Lari. Kata-kata ini, seperti bom berat yang dilemparkan ke dalam pikiran orang-orang, berdengung.
Terlepas dari berapa banyak orang yang memikirkan mengapa Tan Yun tidak mati, mereka segera menyerah membunuh Daniel dan 30 orang lainnya, jadi mereka menginjak pedang terbang dan bergegas ke terowongan ruang waktu setinggi ribuan kaki di udara. Mei Chao Feng, yang baru saja dipaksa oleh sapi, benar-benar berantakan. Dia berlari paling cepat. Kenapa? Kamu tidak mengatakan bahwa bahkan jika itu aku, kamu akan membunuhku. Untuk apa kamu berlari? Tan Yun tersenyum muram dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Begitu dia melintas, sosoknya muncul di bawah terowongan ruang waktu terlebih dahulu. Pada saat berhenti di kehampaan, wajahnya tiba-tiba menjadi suram dan meraung, keluar dari sini. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritualnya sebanding dengan 9 tingkat pemurnian jiwa seperti gelombang yang tak terlihat. Lebih dari 5.000 murid di udara virtual dilepaskan dengan keras dan menyelimuti semua orang dalam sekejap. Level tertinggi dari semua orang adalah level pemurnian jiwa. Pada saat ini, menghadapi pengetahuan spiritual Tan Yun yang kuat, dia membuat tangisan yang sangat tragis. Tidak, Tan Yun, selamatkan hidupmu. Tan Yun, selamatkan hidupmu. Bang bang. Dalam ledakan tumpul, Sekte Abadi-Abadi, Istana Perijiwa Ilahi, dan lebih dari 1.800 murid penuh dari ranah jiwa janin yang menginjak pedang terbang meledak, dan tiba-tiba mekar seperti bunga kematian di ruang kosong. Wah, wah, wah. Segera, lebih dari 1.800 pedang terbang tanpa pemilik seperti hujan deras yang turun. Kesadaran spiritual Tan Yun yang kuat menyelimuti semua pedang terbang dan melesat lagi, membentuk medan pedang yang tergantung di atas kepala Tan Yun. Pada saat ini, lebih dari 3.000 murid yang tersisa dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Perijiwa Ilahi, di bawah tekanan pengetahuan Tan Yunling, seperti perahu di ombak dan gunung yang tak tertahankan, jatuh dari pedang terbang ke atas, dari gunung. Bang bang. Dalam debu, lebih dari 3.000 murid jatuh ke puncak gunung satu demi satu. Di bawah tekanan pengetahuan spiritual Tan Yun, mereka tidak bisa bergerak. Seperti yang kita ketahui bersama, otoritas dibagi menjadi otoritas nafas dan otoritas spiritual. Perbedaan penting antara keduanya adalah tekanan nafas mengacu pada tekanan dari alam biksu itu sendiri. Pengetahuan spiritual adalah kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh para beku sesuai dengan kekuatan jiwa mereka sendiri. Singkatnya, kekuatan napas Tan Yun hanyalah 3 kali lipat dari ranah pemurnian jiwa. Namun, jiwanya sekuat alam pemurnian jiwa tingkat ke-9, dan pengetahuan spiritualnya kuat, sehingga dia dapat dengan mudah membunuh para biarawan di alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Selain itu, kesadaran spiritual dibagi menjadi 2 metode serangan, serangan kesadaran spiritual dan paksaan kesadaran spiritual. Serangan psikis mengacu pada menghancurkan jiwa musuh dalam sekejap dengan rasa psikis yang kuat, sehingga jiwa musuh mati. Yang kedua adalah kekuatan spiritual Tan Yun sekarang. Alasan mengapa Tan Yun tidak menghancurkan mereka sampai mati sangat sederhana. Artinya, dia ingin Daniel dan yang lainnya secara pribadi mengeksekusi musuh yang ingin bunuh diri. Di bawah kendali kesadaran spiritual Tan Yun, lebih dari 1.000 pedang terbang di atas kepalanya segera jatuh secara vertikal, dengan percikan darah, menembus punggung lebih dari 1.800 rakyat. Tan Yun menatap Daniel yang baru saja tenang dan menunggu 30 orang. Bukankah mereka baru saja ingin membunuhmu? Yah, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuh mereka. Mendengar pidato tersebut, Daniel girang dan speechless. Terima kasih bos. Terima kasih, kakak bela diri Tan. 30 murid dari setiap denyut nadi terkejut dan dipenuhi dengan rasa membunuh. Dapat dikatakan bahwa Feng Shui bergantian. Baru saja aku menunggu seseorang untuk dibantai oleh musuh, tapi sekarang sebaliknya. Terowongan ruang waktu ditutup. Hanya ada 6 suku bunga yang tersisa. Semuanya, cepat satu tempat. Dengan pengingat Tan Yun, Daniel dan yang lainnya membunuh semua orang dengan suara memohon belas kasihan, pelecehan, dan kutukan dari lebih dari 3.000 murid yang tak tergoyahkan. Darah lebih dari 5.000 orang berkumpul menjadi sungai darah dari atas puncak dan mengalir menuruni tebing. Nangong Ruksue, putri kedua keluarga kerajaan, belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, saya takut kehabisan warna. Wah, wah, wah. Ketika Tan Yun membacanya, cincin surga dan bumi di lebih dari 5.000 mayat terbang dari jari-jarinya dan naik ke udara dengan lebih dari 5.000 pedang terbang di atas puncak. Adapun barang rampasan, Tan Yun tentu saja tidak membaginya dengan semua orang. Tentu saja,
30 orang tidak memiliki keluhan. Tan Yun sangat berterima kasih. Jika bukan karena Tan Yun, dia pasti sudah mati. Tan Yun menerima Sen Subing sebagai muridnya, dan Namong Ruksue memuja Sen Subing sebagai gurunya. Dengan kata lain, Namong Ruksue adalah cucu Tan Yun. Melihat muridnya ketakutan, Tan Yun tersenyum, "Jangan takut, tidak apa-apa." "Ada apa?" Namong Ruksue dan rombongannya meneteskan air mata dan berkata dengan dingin, "Ini lebih dari 5.000 nyawa yang hidup. Mereka bukan binatang. Bagaimana mereka bisa mengatakan untuk membunuh?" Menghadapi teguran itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah bunga di rumah kaca, vas hati jahat orang tak dikenal. Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu bahkan tidak memahami kebenaran bersikap baik kepada musuh atau kejam terhadap diri sendiri. Bagaimana Sen Subing mengajarimu?" Setelah itu, Tan Yun terlalu malas untuk berbicara dengan Namong Ruksue. "Tan Yun, kamu berani." Namong Ruksue menatap Tan Yun dengan marah dan berkata, "Beraninya kau memfitnah tuanku." "Fitnah?" Tan Yun mendengus dingin. "Jika kamu benar-benar berpikir aku memfitnah kepala tetua, kamu akan mengeluh." Setelah itu, Tan Yun memandang Daniel dan yang lainnya dan memberitahu mereka, terowongan ruang waktu akan segera ditutup. "Setelah kembali ke Sekte Abadi-Abadi nanti, Anda tidak memberitahu saya bahwa saya masih hidup." Tan Yun tidak bisa membiarkan Ru Yan tahu bahwa dia masih hidup. Bagaimanapun, dia sudah berada di tempat abadi selama 3 tahun. Aneh bagi orang luar, dia tidak ingin orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi memikirkannya terlalu dini. "Oke, kami semua mendengarkanmu." Daniel dan 30 orang lainnya berbicara dengan satu suara. Kemudian, Tan Yun melihat kembali ke Namong Ruksue, "Jangan katakan itu. Kenapa aku harus mendengarkanmu?" Namong Ruksue mencibir, "Aku akan mengatakannya." Suara mendesing. Sosok Tan Yun melintas. Saat berikutnya, Namong Ruksue melebarkan matanya, tetapi Tan Yun mencekik lehernya. "Jangan dengarkan aku akan membunuhmu sekarang." Teriak Tan Yun. Kamu. Namong seperti salju, dan air matanya berputar dalam sekejap. Sepertinya dia terlalu ketakutan. "Aku akan mendengarkanmu. Oke? Itu hampir sama." Setelah Tan Yun melepaskan, dia berbalik dan tersenyum di sudut mulutnya. Seluruh tubuh Tan Yun gemetar. Tiba-tiba, kulit di wajahnya retak, tak bisa dikenali, dan kehilangan wajahnya. "Bos, apa yang kamu lakukan?" Daniel bingung. "Tidak, kamu Yan Wuji mengenaliku." Tan Yun tersenyum pahit. "Ayo kembali ke Sekte Abadi-Abadi." Dengan itu, sosok itu melintasi 1000 kaki dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu. Kemudian, 31 orang, termasuk Namong Ruksue dan Daniel, menginjak pedang terbang dan terbang ke terowongan ruang waktu. Pada saat yang sama, Sekte Abadi-Abadi, Bidang Suci Ruang Waktu Abadi. Di gedung giok pertama, Ru Yan Wuji di kursi, serta ratusan gerbang dalam Sekte Abadi dan tetua gerbang abadi, ada di Pin dan Jarum. Sugeyu di kursi gedung giok kedua dan 9 tetua dari pintu bagian dalam Istana Peri Jiwa Ilahi juga sedih dan gelisah. Hal yang sama berlaku untuk 9 kepala interior, seperti bangunan Giokno 3, dan Tailong, dan Sen Wende. Pada saat ini, di ruang suci ruang dan waktu abadi, hingga 2 juta murid batin Sekte Abadi-Abadi dan hingga puncak 3 sekte kuno, mereka semua menatap terowongan ruang waktu yang terbuka di kehampaan. Anda tahu, hanya butuh setengah jam bagi para murid percobaan untuk kembali ke Sekte Abadi-Abadi melalui terowongan ruang waktu, tapi sekarang, seperti percobaan terakhir, terowongan ruang waktu telah dibuka selama 1 jam, tetapi tidak ada yang keluar. Bagaimana situasi sialan itu? Ru Yan Wuji memarahi dalam hatinya. Dalam persidangan terakhir, Sekte Abadi-Abadi saya hanya memiliki cener untuk hidup kembali. Bukankah murid percobaan saya menderita banyak korban? Tidak, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hanya ada 100 murid Huangfu Shengzong, dan Zong kita memiliki 2450 murid. Selain itu, alasan mengapa hanya cener yang kembali hidup di persidangan terakhir adalah karena Huangfu Shengzong memiliki roh jahat seperti Tan Yun. Sekarang Tan Yun sudah mati. Pemimpin sekte saya tidak percaya. Huangfu Shengzong masih bisa memilikinya, murid jahat seperti Tan Yun. Berpikir kali ini, Ru Yan Wuji merasa lega. Menurut pendapatnya,
setidaknya 2000 dari 2450 murid Sekte Abadi-Abadi harus hidup kembali. Ketika Ruyan berpikir, Sugeyu di gedung giok kedua persis seperti yang dia pikirkan. Dia sangat percaya bahwa pasti ada kecelakaan yang memengaruhi waktu untuk memasuki terowongan ruang waktu sebelum murid-murid istana peri jiwanya kembali kali ini. Adapun Dan Tailong di gedung giok ketiga dan 9 kepala eksekutif, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka mengkonfirmasi bahwa 100 murid percobaan Huang Fu Shengzong, menghadapi 5.900 orang Xianzong dan Shenhun Xiangong yang abadi, kecuali Nangong Ruxue, telah hancur. Terlepas dari tekad mereka, mereka masih berharap keajaiban akan terjadi. Waktu dihabiskan dalam ketakutan. Setengah jam kemudian, tiba-tiba, Dan Tailong bangkit dengan bersemangat, tetapi dia melihat seorang murid berjubah putih yang tidak bisa dikenali. Dia tersandung dari terowongan ruang waktu, tampak lemah di platform tinggi, dan terhuyung-huyung berdiri. Pria ini benar-benar Tan Yun. Dan Tailong tidak bisa mengenali Tan Yun, tetapi dari 4 karakter, Huang Fu Shengzong, yang dibordir di jubah putih Tan Yun, dia bisa melihat bahwa dia tidak diragukan lagi adalah murid Huang Fu Shengzong. Pada saat ini, lebih dari 2 juta murid batin dari Sekte Abadi-Abadi memandang Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Apa? Huang Fu Shengzong meninggalkan istana selatan seperti salju, dan masih ada murid yang hidup." Ya, ketika mereka setuju, tiba-tiba, Nangong Ruxue dan 31 murid Huang Fu Shengzong lainnya terbang keluar dari terowongan ruang waktu satu demi satu dan mendarat dengan mantap di sebelah Tan Yun. Adegan ini menyebabkan kegemparan di antara lebih dari 2 juta murid batin dari Sekte Abadi-Abadi. Bagaimana situasinya? Mereka mencoba 100 orang, tetapi 32 orang selamat. Tidur melalui. Sungguh luar biasa bahwa mereka masih hidup dalam menghadapi pengepungan dan pembunuhan 5.900 murid Sekte Abadi-Abadi kita dan Istana Shenhun Xian. Ya, luar biasa. Petik 2. Suara para murid melayang di telinganya. Wajah Ruyan menjadi hijau dan berkata, "Diam." Pada saat itu, ada keheningan di ruang suci ruang dan waktu abadi. Pada saat ini, wajah Sugeyu sangat jelek ketika dia melihat begitu banyak orang di Huang Fu Shengzong tidak mati. Mereka tidak pernah berpikir bahwa selain Nangong Ruxue. Tepat ketika Sugeyu dan Ruyan Wuji bingung, pemandangan berikutnya di langit mengejutkan mereka, bahkan Istana Jiwa Abadi, para tetua dan murid dari Sekte Abadi-Abadi. Sepertinya melihat adegan yang paling mengerikan dan paling enggan. Tapi lihat, terowongan ruang waktu besar di kehampaan itu menutup dengan cepat dan menarik perhatian semua orang. Terowongan ruang waktu di antara pernapasan menghilang ke udara. Itu berarti tidak ada yang akan kembali dari tanah abadi. Tiba-tiba, seluruh hadirin terdiam sejenak. Ruyan gemetar tak percaya dan berdiri dengan ratusan tetua di kursi. Di gedung batu giok kedua, Sugeyu bangun pucat. Di gedung batu giok ketiga, Dan Tailong tercengang, dan begitu pula 9 kepala eksekutif seperti Shen Wende. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama. Ruyan Wuji memimpin dalam memecah kesunyian. Dia gemetar hebat dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin. Aku kehilangan 1999 talenta dalam percobaan terakhirku, yang tidak akan pernah menghancurkan seluruh pasukan." Sugeyu berteriak sedih dan menusuk, "Di mana orang-orangnya? Di mana 3.450 selebriti di istanaku?" Wajahnya biru dan ungu. Kemarahan, kesedihan, dan ketidakpahaman yang tak berkesudahan berkecamuk di hatinya. Dia menatap murid-murid Huang Fu Shengzong dan mau tidak mau berkata dengan suara keras, "Di mana orang-orang di istanaku?" Pada saat ini, semua orang menatap 32 orang seperti Tan Yun, berharap mendapatkan jawaban dari mereka. Daniel menegakkan dadanya dan berkata dengan keras, "Mereka ingin membunuh kita. Tentu saja kita membunuh mereka." Begitu dia mengatakan ini, lebih dari 2 juta murid Sekte Abadi-Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak histeris. "Sial, aku tinggal di Istana Peri Roh, dan 5.900 jenius batin tidak akan dibunuh oleh 100 dari kalian. Ya, aku tidak akan pernah percaya." Petik 2. Semua murid berteriak dan menghina, dan menatap Daniel dengan mata merah. Jika matanya bisa membunuh, Daniel telah mati berkali-kali. Daniel mengecilkan lehernya. "Percaya atau tidak, selama kamu bahagia." Pada saat ini, apalagi Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, bahkan Dan Tailong dan Shen Wende tidak mempercayainya.
Karena kekuatan 100 orang yang berpartisipasi dalam persidangan Huang Fusengzong, mereka tahu yang terbaik. Namun, alangkah baiknya jika 32 orang bisa hidup kembali. Bagaimana mereka bisa membunuh semua murid Shenhun Xiangong dan Xianzong abadi? Tuan Ruyan, karena persidangan sudah berakhir, lelaki tua itu akan pergi. Dan Tai Long bangkit dengan keraguan, melambaikan tangan kanannya, dan perahu roh keluar dari lengan jubah. Setelah berubah menjadi raksasa dari udara kosong, dia memerintahkan, murid Huang Fusengzong, Huizong. Iya Pak, Tan Yun dan 32 orang lainnya menyapu perahu roh satu demi satu. Kemudian, Dan Tai Long dan Shen Wende, 9 kepala pintu bagian dalam, naik ke perahu roh. Ruyan Wuji memerintahkan seorang penatua di sampingnya untuk mengirim Dan Tai Long. Kemudian dia menatap Zhuge Yu dan berkata, "Jangan panik, Tuan Istana Zhuge. Nanti, Tuanku akan membuka terowongan ruang waktu. Anda dan saya akan pergi ke Tanah Abadi dan mencari tahu secara langsung." Bagus. Ini yang diinginkan pemimpin istana. Mata Zhuge Yu tegas. Pemimpin istana tidak akan pernah percaya bahwa semua murid di istana kita akan mati. Di perahu roh, Tan Yun memandang Zhuge Yu dan Ruyan Wuji. Dia tidak berbicara. Faktanya, selama dia mengeluarkan cincin surga dan bumi dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi untuk menguji para murid, mereka akan mempercayainya. Tapi Tan Yun tidak akan pernah melakukan itu. Kelinci menggigit ketika mereka cemas, bukan? Tan Yun takut Zhuge Yu dan Ruyan Wuji akan melompat dari tembok dan tidak akan membiarkan dirinya dan orang lain meninggalkan tanah rahasia abadi hidup-hidup. Karena itu, Tan Yun mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika tetua Sekte Abadi-Abadi terbang menjauh dari bidang suci ruang dan waktu abadi bersama Dan Tai Long, Ruyan Wuji tidak sabar untuk membuka terowongan ruang dan waktu dan terbang ke terowongan ruang dan waktu bersama Zhuge Yu. Dalam waktu setengah jam, mereka diangkut ke area pengujian yang jaraknya ribuan mil. Aduh, sekarang, dengan berakhirnya uji coba, barisan Feris raksasa yang menyelimuti area uji coba runtuh. Pada saat ini, ada raungan binatang buas, yang satu memudar dan yang lainnya berubah. Ketika Anda melihat ke bawah dari langit dan dapat melihat dengan jelas, Anda akan terkejut menemukan bahwa ada monster jelek dan ganas orde kedua dan ketiga yang tak ada habisnya di tepi persidangan sejauh ribuan mil, seperti air pasang yang menelan daerah percobaan dari segala arah. Gelombang hewan. 3 jam kemudian, di atas gunung ruang dan waktu Xianshan, ruang itu seperti dirobek secara paksa, dan 2 celah ruang gelap muncul berturut-turut. Segera, Ruyan Wuji dan Zhuge Yu melangkah keluar dari celah ruang. Mereka berdiri di udara dan melihat ke bawah ke puncak. Ketika mereka menemukan bahwa ada sungai darah di puncak dan lebih dari 5.000 tubuh berdarah terbaring dengan tenang, mata mereka mengungkapkan warna kesedihan yang dalam. Mati. Semua mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruyan menangis dan menyemprotkan darah ke udara dari mulutnya. Zhuge Yu mengeluarkan panah darah dan menyapu puncaknya. Dia melihat lebih dari 3.000 tubuh di istana peri roh di puncak. Setelah pusing, paru-parunya akan meledak. Dia sangat marah. Aku Zhuge Yu bersumpah bahwa suatu hari hutang darah Huang Fusengzong akan dibayar dengan darah. Celepuk. Tiba-tiba, suara pahat yang membosankan datang dari belakang, tetapi Ruyan Wuji jatuh di atas puncak setelah pusing karena vitalitas. Pada saat ini, Dan Tai Long telah mendorong perahu roh dan membawa orang-orang keluar dari tanah rahasia abadi. Dia berlari kencang seperti kilat ke arah Huang Fusengzong di tengah pegunungan. Di kapal roh, Dan Tai Long, seorang Taois abadi, melirik dengan aneh. 32 orang di istana selatan, seperti salju, menggelengkan alis putih mereka dan berkata, "Anda membunuh semua murid percobaan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi." Daniel berkata dengan hormat, "Laporkan kembali ke yang lebih tua, kami memang membunuhnya." Benarkah? Bukan orang tua itu yang tidak percaya, tapi kekuatanmu. Kamu tidak bisa membuat orang tua itu percaya. Dan Tai Long berkata dengan cemberut. Pada saat ini, Shen Wende memandang Namong Ruksue dan berkata dengan sayang, "Ruksue, apa yang terjadi? Katakan padaku." "Ya, muridku." Namong Ruksue menjawab. Melihat ke belakang, dia mengeluarkan jari giok kian-kian dan menunjuk ke Tan Yun. Kepala tetua, dia mengendalikan semua musuh di Gunung Ruang dan waktu Xianshan, dan kemudian Daniel membantai semua musuh. Begitu dia mengatakan ini, Dan Tai Long,
Ketua Kongres Nasional ke-9, terkejut dan menatap Tan Yun dengan darah di wajahnya. Murid macam apa kamu? Ini sebenarnya adalah alam pemurnian jiwa 3. Shen Wende menatap Tan Yun dan terkejut. Saat ini, pada jubah putih Tan Yun, hanya kata-kata, Huang Fu Shengzong, yang disulam, dan tidak ada murid yang disulam. Karena itu, Shen Wende bertanya. Tan Yun melangkah maju. Senyum tipis muncul di wajahnya yang berdarah. Dia membungkuk kepada Shen Wende dan berkata, Tan Yun yang lebih muda, saya telah melihat kepala tetua. Tan Yun. Shen Wende langsung membatu. 8 kepala eksekutif, seperti Tao Jiwa Suci, Tao Langit dan Bumi, Tao Dharma dan Kepala Kimai yang baru diangkat, juga sangat terkejut. Itu sudah terjadi. Dia mengetahui dari keponakannya Tan Tai Xuanzong bahwa salah satu murid favorit keponakannya yang meninggal adalah Tan Yun. Kepala, itu benar-benar murid. Tubuh Tan Yun bergetar, dan tiba-tiba darah di wajahnya jatuh, memperlihatkan wajahnya. Meskipun wajah Tan Yun terkoyak saat ini, dia masih bisa melihat penampilannya dengan jelas. Ketika Shen Wende menentukan bahwa itu adalah Tan Yun, tubuh lamanya sering bergetar, meneteskan air mata gembira, mengambil langkah tiba-tiba dan memeluk Tan Yun. Bagus. Anak baik, jangan mati. Aku akan memberitahumu. Bagaimana kamu bisa mati? Shen Wende bersemangat dan tidak koheren. Bagus, Nona, jika kamu tahu kamu tidak mati, kamu akan sangat senang. Juga, King Feng dan King Qiu mengira kamu sudah mati, tetapi mereka sedih untuk waktu yang lama. Kali ini, kamu tidak hanya tidak mati, tetapi juga mempromosikan alam pemurnian jiwa 3. Ini benar-benar memuaskan. Bocah bau, katakan padaku apa yang terjadi. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, Shen Tua, ketika murid itu meninggalkan jurang penguburan dewa, dia bertemu dengan gelombang binatang. Untungnya, murid itu menyembunyikan dan menyelamatkan hidupnya. Tan Yun secara alami tidak akan memberitahu tentang menemukan 4 pedang surgawi Hongmeng. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun berbicara, dia menemukan bahwa lelaki tua itu, jiwa suci Tao, menatap matanya dan melewati kesempatan membunuh yang tak terlihat. Tan Yun mencibir dalam hatinya, Ling Hu Changhe, kamu pasti sangat senang aku mati. Apakah aku senang membunuh cicitmu? Tunggu. Ketika kamu kembali ke gerbang sekte, aku akan mengirimmu dan cicitmu ke neraka. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, jiwa suci Taois sekarang terbakar amarah di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak mati. Tan Yun juga memperhatikan bahwa 9 kepala pemimpin asli kehilangan 5 jiwa Tao, Puisi Murong dan Shen Subing. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa Puisi Murong, Taois 5 jiwa dan muridnya yang baik telah menjadi tetua Xianmen. Tan Yun berpikir bahwa Shen Tianqi mempercayakan Shen Subing kepada dirinya sendiri sebelum kematiannya, dan kemudian memikirkan kepintaran Shen Subing di hadapannya. Tiba-tiba, dia merindukannya. Tan Yun menghitung waktunya. Dia telah menghabiskan lebih dari 3 tahun dan belum melihatnya sebagai master. Jadi kamu Tan Yun, kemari dan tunjukkan padaku orang tua itu. Senyum hangat menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun melihat kembali ke Dan Tai Long yang aneh, membungkuk dalam-dalam dan berkata, saya pernah melihat Anda, Tuan. Apakah Anda? Aku. Hehehehe, aku paman kedua Xuanzong. Dan Tai Long berkata dengan ramah. Itu adalah paman patriark. Tan Yun terkejut dan membungkuk lagi. Tidak ada hadiah, tidak ada hadiah. Tan Tai Long meraih tangan Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu. Xuanzong mengira kamu linglung selama sebulan penuh setelah kamu meninggal. Apakah kamu tidak tahu sekarang? Lebih dari setahun yang lalu, ketika saya pergi ke puncak naga di gerbang dalam, saya melihat patung yang dibuat oleh Xuanzong untuk Anda. Dalam 3 jam berikutnya, Tan Tai Long berbicara dengan Tan Yun sepanjang waktu, tampak seperti teman yang hilang. Sehari kemudian, ketika Tan Yun pulih dari luka di wajahnya, Tan Tai Long menatap Tan Yun dan diam-diam berkata bahwa dia adalah wanita cantik dengan keponakan dan cucunya. Karena itu, Tan Tai Long meminta Tan Yun untuk memanggil paman dan kakeknya di masa depan. Nama kasar, kakek 2. Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, perahu roh yang membawa orang muncul di langit di atas gerbang gunung Shengzong di Huangfu. Tan Yun melihat ke bawah dan melihat gambar yang mengejutkan. Tetapi di antara pegunungan yang menjulang tinggi dengan aura yang lebat, kota persegi besar dengan radius ribuan mil seperti binatang pencakar langit raksasa yang merangkak di tanah. Di kota alun-alun antik,
Bluestone mengaspal tanah. Di kedua sisi jalan, paviliun setinggi ratusan kaki atau bahkan ribuan kaki dibangun di atas tanah, yang sangat spektakuler. Hari ini, kota Tianzhengfang telah mencapai tahap akhir. Itu dapat diselesaikan dengan menanam bunga dan pohon, membuat gerbang kota dan mengatur parit. Pada saat itu, ribuan pintu keagamaan di bagian tengah Gunung Tianfu akan membuka toko dan menetap di Fangcheng. Perahu roh itu tergantung di langit, dan Tan Tai Long melihatnya sambil tersenyum. Beberapa dari Tan Yun yang bisa melihat dengan jelas, "Yuner, apakah kamu merasa sangat luar biasa?" "Yah, itu benar-benar luar biasa." Tan Yun mengangguk berat. "Itu wajar. Keponakanku memimpin pembangunan alun-alun kota." Tan Tai Long tidak tahu bahwa proposal untuk membangun kota alun-alun datang dari Tan Yun. Tentu saja, tidak ada orang keempat yang tahu plot 48 karakter Tan Yun kecuali dia, Dante Xuanzong dan pelayan Dante Xuanzong, Dante Qianyuan. "Paman dan kakek, pandangan ke depan patriark adalah berkah dari klan kita." Tan Yun membungkuk. "Iya, keponakanku akan menjadi patriark terhebat kecuali Grandmaster." Tan Tai Long membelai janggutnya dan tersenyum. "Oh, omong-omong, Tan Yun, sekarang keponakanku dan Qianyuan ada di kota alun-alun. Pergi dan temui dia. Dia akan sangat senang melihatmu kembali." Tan Yun ingin segera menemukanmu membaloni dan Zhong Wuxiao, tetapi setelah mendengarkan, dia memutuskan untuk melaporkan perdamaian kepada patriark sebelum mencari putri kedua. Tan Yun melihat kembali ke Daniel dan murid-murid lainnya dan berkata, "Jangan menyebarkan berita bahwa aku masih hidup untuk saat ini. Aku ingin mengejutkan Meng Zhao dan Xiao." Nyawa semua murid diselamatkan oleh Tan Yun. Mereka secara alami setuju. Segera, Tan Yunzu menginjak pedang terbang dan menembak jatuh kotak-kotak penalti. Saat ini, ada ratusan ribu murid di alam janin spiritual dan alam jiwa janin di kota persegi, yang sibuk. Beberapa menggali lubang untuk membawa air, dan beberapa bertanggung jawab untuk menanam bunga, pohon, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Semua orang sibuk. Dapat dilihat dari pakaian agama yang berbeda dari ratusan ribu murid bahwa murid-murid ini adalah murid kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dari Sekte Siuxian di tengah Gunung Tianjing. Ada dua alasan mengapa para murid ini bekerja keras dan mengabdikan diri untuk bersama-sama membangun kota alun-alun hukuman surga. Pertama, perintah dari leluhurnya masing-masing. Kedua, Huang Fushengzong tidak hanya menyediakan sektenya dengan berbagai sumber daya budidaya seperti pil dan senjata ajaib, tetapi juga berjanji bahwa ketika kota persegi dibangun, akan ada kekuatan besar untuk duduk di kota, sehingga dia dan yang lainnya dapat menyewa toko dan warung untuk menjual barang hanya dengan membayar lingxi. Saat ini, gerbang kota Tianzhengfang juga sedang dibangun. Dinding di kedua sisi gerbang panjangnya ratusan mil melintasi kedua sisi ngarai. Di pegunungan di seberang tembok, 9 air terjun jatuh, yang sangat luar biasa. Tembok kota telah dilemparkan sejauh ratusan kaki. Menurut ketinggian yang ditetapkan ribuan kaki, hanya 1/10 yang telah dibangun sekarang. Bahan yang digunakan untuk membangun tembok kota adalah batu dingin besi tungsten, yang terkenal dengan kekerasannya. Batu-batu dingin besi tungsten ini dicairkan dan dipadatkan oleh para murid Sekte Huang Fushengzong setelah menghilangkan kotoran, dan tumbuh menjadi bentuk 10 kaki, tebal 3 kaki dan lebar 3 kaki. Kemudian, Huang Fushengzong diangkut keluar untuk membiarkan para murid yang membangun gerbang kota membangun setiap batu dingin besi tungsten seberat jutaan kilogram ke dalam tembok kota. Akhirnya, para murid Kimai mengintegrasikan permukaan pemotongan setiap batu dingin besi tungsten menjadi satu, yang merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan pengecoran tembok kota. Langkah kedua adalah meletakkan susunan di tembok kota untuk membuat tembok kota tidak bisa dihancurkan. Saat ini, puluhan ribu murid Long Yunzong, mengenakan jubah berapi-api dan disulam dengan kata, Long Yun, di dada mereka, berkeringat dan berteriak, mengangkat batu besi tungsten dingin untuk membangun gerbang kota. Seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan gerbang kota. Seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun di depan gerbang kota. Tan Yun melirik tembok kota, mengerutkan kening, menatap para murid dan berkata dengan keras, "Ada masalah dengan tembok kota. Sekarang hentikan pembangunan segera." Suara Tan Yun begitu keras sehingga semua murid Long Yunzong meletakkan tangan mereka dan menatap Tan Yun. Long Yunzong adalah sekte abadi kelas 1 di pegunungan Tianjing. Selain berkultivasi, murid-muridnya juga fokus pada pemurnian senjata. Oleh karena itu,
Dantai Xuanzong mempercayakan tugas penting membangun gerbang kota kepada Long Yunzong. Tentu saja, gambar struktur gerbang kota masih dibuat oleh Huang Fushengzong, tetapi Long Yunzong diminta untuk membangun gerbang kota sesuai dengan gambar. Pada saat ini, puluhan ribu murid sekte Long Yun melihat kata-kata Huang Fushengzong disulam di jubah putih Tan Yun. Karena mereka tidak yakin dengan identitas Tan Yun, tidak ada yang berbicara, tetapi menatap Tan Yun dengan wajah bingung. Angin sepoi-sepoi menerpanya. Kemudian dia berubah menjadi pria parubaya yang tinggi dengan mata segitiga dan muncul di depan Tan Yun. Dia berkata dengan dingin, ada 3 tingkat ranah pemurnian jiwa. Menurut kekuatan sekte Anda bukan murid sekte abadi, dan Anda paling banyak hanya diaken sekte dalam. Apa yang Anda teriakkan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Cepat pergi. Bisakah kamu melewatkan tenggat waktu untuk membangun gerbang kota? Orang ini, Su Ming, adalah 9 tetua Long Yunzong dan orang yang bertanggung jawab untuk membangun gerbang kota. Sepertinya kamu masih tahu tingkat identitas Huang Fushengzong. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan lemah, apakah Aotian panjang di sana? Apa yang kamu lakukan dengan tuanku? Su Ming berkata tidak senang. Tan Yun masih memiliki ingatan yang mendalam tentang Aotian yang panjang. 3 tahun 4 bulan lalu, ribuan patriark diundang ke Huang Fushengzong. Ketika Tan Yun menghadiri perjalanan suci Huang Fu di gerbang dalam sebagai utusan untuk merundingkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para leluhur, Aotian yang panjang ini yang bertanya pada dirinya sendiri mengapa semua alat Sun Cina yang disempurnakannya lebih rendah, memegang langit kotak merah menyala, lukisan tombak. Saat itu, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa ada yang salah dengan hidupnya. Kenapa kamu begitu bertinta? Jika kamu bertanya, kamu akan menelepon. Di mana omong kosong? Suara Tan Yun dingin. Bocah ini masih muda. Dia hanya alam pemurnian jiwa 3. Apakah kamu berani meneriakiku? Otak Su Ming berbalik dan melirik Tan Yun, lalu berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang ke kota. Dalam kemewahan gedung VIP 300 mil di depan gerbang kota, sebuah perjamuan diadakan. Ada berbagai macam anggur spiritual dan makanan lezat di kursi. Dantai Xuanzong duduk di meja atas dan berbicara tentang kota alun-alun hukuman surgawi sambil minum dengan 1263 patriark di meja bawah. Dantai Xuanzong perlahan bangkit, memandangi para patriark, dan berkata dengan suara keras, kota Tianzhengfang dapat diselesaikan paling lama dalam 2 tahun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Aku akan melakukannya dulu. Dantai Xuanzong mendongak dan meminum anggurnya. Pada saat ini, Xuanzong dari Dantai menuangkan segelas anggur lagi dan menatap Aotian panjang di barisan depan. Pria besar itu berkata, sulit untuk membangun gerbang kota, Tuhan lama. Saya akan bersulang. Long Aotian tampak tersanjung. Terima kasih, Tuan Dantai. Naga itu yang melakukannya lebih dulu. Setelah minum anggur, Aotian lama memandang Xuanzong dalam Dantai dan berkata sambil berpikir, Tuan Dantai, lama tidak tahu harus berkata apa. Dragon Lord, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Dantai Xuanzong tersenyum. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aotian panjang mengerutkan kening. Tuan Dantai, Anda sudah sangat tertekan selama lebih dari setahun. Apakah Anda mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Hal ini dapat dibuktikan dari Aotian panjang bahwa orang tidak bisa menilai dari penampilan. Dia terlihat seperti 3 besar dan 5 tebal, tetapi hatinya kurus. Senyum Dantai Xuanzong menghilang, menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, murid iblis saya yang terkenal meninggal sebelum waktunya. Setelah mendengar ini, semua leluhur menghibur Dantai Xuanzong bahwa orang tidak dapat kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Dantai Xuanzong menghela nafas dan minum dengan yang lain lagi. Oh, ya, saya punya permintaan yang tidak sopan. Bisakah Anda setuju? Patriark Naga, tolong bicara. Dantai Xuanzong menjawab. Long Aotian tampak bersemangat dan berkata, Tuan Dantai, karena Duta Besar Tan memberitahu saya lebih dari 3 tahun yang lalu bahwa masalah peralatan pemurnian berasal dari api asli saya sendiri. Saya kembali ke pintu sekte dan mengintegrasikan kembali api dengan atribut es dan api. Akibatnya, saya menemukan bahwa itu benar-benar masalah api yang sebenarnya. Tolong izinkan saya berkunjung ke sekte Anda dan terima kasih, Tuan Dantai, setelah selesainya kota Tianzhengfang. Long Aotian mengatakan bahwa lebih dari 3 tahun yang lalu, patriark lain yang diinstruksikan oleh Tan Yun berbicara dan ingin berkunjung. Aduh,
Tan Tai Xuanzong menghela napas dalam-dalam dengan wajah sedih. Kata-kata selanjutnya mengejutkan semua patriark. Sejujurnya, Tan Yun tidak seperti yang kamu pikirkan. Tan Tai Xuanzong berkata dengan terus terang, lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika dia membahas kerjasama yang saling menguntungkan dengan Anda, dia hanyalah murid dalam dari Vena dan saya. Apa? Utusan Tan hanyalah murid batiniah. Aotian panjang menatap seperti mata lembu.